Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Lu ngikutin tadi kan? Ngikutin ya. Jadi keren banget ya bahwa pacaran itu bukan cuma sekedar fun-funnya doang. Enggak sih. Iya kan? Iya, bahwa enggak. pacaran itu berhubungan sama tanggung jawab lo selama lo hidup di dunia. Dan nanti juga menentukan kekekalan lo. Iya, banget. Iya kan? Banget. Nah dari pemaparan 40 menit tadi aja, kita udah punya banyak banget pertanyaan kan? Ini banyak banget sih. Banyak banget ya? Dari kemarin udah disortir, teman-teman udah masukin ke Slido, terus udah dipilih-pilih. Ada beberapa yang memang agak mirip, jadi kita nanti bakal bahas. Oke, dan pertanyaannya kayak asik-asik banget ya? Ditunggu aja. Oke, langsung aja kita panggil ya. Oke. Om Eras. Om, boleh bergabung bersama kami Om? Kita punya banyak pertanyaan nih Om. Selamat sore Om. Oh ya, nggak boleh salaman. Namaste Om. Silakan Protokol Om. COVID-19. Oke. Om thank you loh, tadi 40 menitnya singkat tapi padat banget Om. Dan hasilnya kita jadi punya banyak banget pertanyaan. Gue tau lo ada pertanyaan. Kita banyak pertanyaan sih. Tapi lo sendiri pasti ada pertanyaan. Karena lo udah gatal sama gue dari tadi. Dan ini nih gue pengen nanyain satu hal ini nih gitu. Pertanyaannya yang mudah dulu gimana? Boleh. Ini agak mewakili gue sih. Oh ini personal issues ya. Oke, Om udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama nih Om. Yo. Om gimana sih supaya saya cepet dapat pacar? Ini rupanya pertanyaan pribadi Om. Dimulai dengan pertanyaan pribadi Om. Iya, yang gampang dulu. Oh iya, ini biar agak loosen up dikit ya. Jadi kalau saya boleh ketemu penanya langsung nih, saya tanya dulu. Kenapa sih mesti cepet-cepet? Kenapa sih mesti cepet-cepet? Itu. Lalu pertanyaan kedua, berapa sih umurmu? Iya. Kalau dijawab umur tertentu, saya tanya lagi, apa sih planningmu untuk hidup ke depan? Wah, oke. Jadi kalau misalnya, kenapa kamu cepat-cepat? Kan ada faktor tuh. Saya bisa menyelesaikan. Artinya bisa membedah lagi kalau alasan itu salah. Makanya saya sarankan Reza secepatnya membuat itu forum tanya jawab untuk masalah ini. Siap Om. Karena luas sekali masalahnya. Berarti bisa tanya apa aja nih Om? Oh bisa tanya apa saja. Oke. Ya. Lalu berapa sih umurmu? Kalau dia berumur 18 tahun. Ya. Kamu punya planning apa ke depan? Exactly. Artinya kamu menikah itu bakal umur berapa? Gitu kan? Ya. Nanti menikahnya umur 27 biasanya berkata begitu, 26 atau 28, ada yang 30. Mestinya kamu tidak buru-buru sekarang. Seperti ingat nggak kalau kita belanja di supermarket, di mall, kita cari barang, kita tidak masuk satu toko, sebanyak mungkin toko, apalagi di Mangga 2, barangnya sama kan? Ya, bisa kualitasnya beda, barangnya sama ya. Jadi cari dulu, cari barang yang bagus, harga murah. Itu kalau barang. Ya, yang kita pakai 2 bulan dibuang, 2 tahun buang. Ada yang 2 minggu buang, ada yang 2 hari pakai buang. Ini jodoh ini selamanya. Iya. Nggak 2 tahun dipakai Enggak ya Om? 2 tahun. Jadi kita kalau usia 18 tahun menikah usia 28, kamu usia 18 tahun nih, menikah 28. Kamu hunting dulu ini. Umur 19, 20, 21, 22, 23, 24. Mulai mengerucut nanti. Dari 30 orang yang kamu kenal jadi 15, jadi 10, jadi 8, jadi 4, jadi 2, jadi 1. Ya. Nah itu harus punya planning. Ya. Lagi pula untuk apa sih kamu menikah itu? Seperti yang tadi saya jelaskan, kita menikah itu sebenarnya mencari tim, membangun tim. Oh, oke.
Bukan hanya sekedar mau punya pasangan hidup. Bukan cuma buat senang-senangnya aja Om ya. Iya. Tuh. Kalau kita menikah mencari tim untuk melayani Tuhan, satu beban, satu burden, satu visi, itu cintamu menjadi sempurna. Keindahan seksmu menjadi sempurna. Karena hidup itu bukan diranjang 20-30 menit 1 jam. Hidup itu 24 jam. Kalau cuman menikmati ciuman, seks itu beberapa menit. Tapi 24 jam ini, wah kalau tidak menjadi satu beban, satu tim, maksud saya tidak memiliki satu beban. Yang satu orientasinya atau ketertarikannya ke apa, yang lain kemana, itu siksaan. Jadi intinya jangan cepet-cepet juga nggak perlu ya Om? Ya enggak perlu. Ya. Nah tapi kalau misalkan kondisinya adalah ditekan oleh orang tua atau misalkan karena teman-temannya, jadi teman-temannya itu udah mulai pacaran, terus jadi dia leftover gitu loh, jadi sendirian gitu Om. Nah sementara yang lainnya tuh udah mulai, atau bahkan misalkan pas lagi berkunjung ke rumah saudara ditanyain mana gandengannya gitu. Ini kan sering terjadi nih Om di anak-anak muda zaman sekarang nih. Kita itu tidak boleh terbeli oleh siapapun. Kita tidak boleh disandera oleh siapapun. Apakah itu culture, betul? Budaya, custom, baik itu lingkungan maupun keluarga tadi, ya toh. Keluarga besar, kapan menikah, kok belum punya pacar gitu. Terus orang biasanya kepo gitu, nyari-nyariin urusan apa gitu kan. Kita harus tegas, tidak, saya tidak. Kalau bisa sampaikan apa yang saya sampaikan ini supaya juga bisa memberkati orang lain. Apa sih tujuan kita hidup? Yeah. What is the reason we live? Nah kalau orang tua tadi, saya dari survei hidup ya, orang tua juga rata-rata punya nalar. Artinya menyuruh anaknya menikah itu juga sudah waktunya. Tidak mungkin anak usia 16 tahun lalu mamanya, cepet dong kamu menikah. Orang tua gila kali, tapi yang begitu jarang. Ya. Oke, udah menjawab banget Om. Boleh mungkin next questionnya nih? Boleh, dari Johan ada nggak pertanyaan? Yang ini ada satu Om. Saya sedang tertarik pada satu pria saya yang menurut saya sudah memiliki kedewasaan dalam iman. Tapi di saat yang sama, saya merasa minder karena merasa belum sepadan dengan dia. Saya harus gimana? Oke. Yang pertama, apa sih ukuran bahwa dia lebih dewasa secara rohani atau dewasa secara iman? Apa sih ukurannya? Maaf, saya tidak meragukan, saya hanya mempersoalkan. Ya. Sebab kalau kita tidak memiliki kedewasaan, kita tidak bisa menilai orang dewasa atau tidak. Saya takut orang salah persepsi. Rajin ke gereja, pinter nyanyi, doanya lancar. Itu enggak jaminan sama sekali. Pendeta lagi, enggak jaminan sama sekali, enggak jaminan. Yeah. Itu yang membuat saya khawatir ya. Orang tua kadang-kadang sering serahkan anaknya kepada orang yang rajin ke gereja, aktif ke gereja, atau pendeta, atau aktivis. Nah jaminan. Seakan udah. Aduh, saya ini gurunya pendeta ini. Dosennya pendeta. Jadi jangan mudah percaya itu. Oleh sebab itu kepada anak-anak remaja, coba bertumbuhlah sesuai dengan usiamu. Jadi ada kuota yang pasti Tuhan sediakan untuk orang di usianya. Usia 12 tahun Tuhan sediakan kuota, 13 tahun Tuhan sediakan kuota. Kalau itu dipenuhi sejak sekolah minggu, remaja, pemuda, dia bisa kok membedakan roh, dalam arti membedakan roh itu menimbang orang ini dewasa rohani atau tidak. Gitu. Okay. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa saya merasa minder gitu ya. Yeah. Kalau memang benar-benar pria itu dewasa, ya beruntunglah menikah atau pacaran dengan orang yang dewasa, dia akan diimpartasi atau ditulari kedewasaan. Nggak usah minder, nggak usah. Ini kan bukan soal jumlah uang. Dia punya mobil merek tertentu yang harganya 2 miliar, kita naik mobil yang harganya 150 juta, minder. Nah itu kan minder dalam arti
dunia ya sekuler. Kalau rohani tidak perlu minder. Ya, yang penting kitanya mau belajar juga kan. Iya. Ya. Nah, kalau minder yang begini menurut saya tidak pada tempatnya. Kalau prianya lebih rohani ya kita terima kasih, syukur bisa pacaran dengan orang lebih dewasa, bisa ditulari. Tapi sekali lagi hati-hati dengan penilaian orang. Oke. Nah, kalau bicara mengenai satu beban, atau tadi gue suka banget Om Eres bilang mengenai harus punya mindset sebagai satu tim. Karena pernikahan itu kan satu tim. Ya. Nah, Om bisa kasih tips bagaimana kita bisa mengenali atau bisa lihat indikator-indikator apa aja sih saat menilai apakah calon pasangan kita ini satu beban dengan kita atau bisa jadi tim player yang bagus sama kita. Itu ada tips praktisnya nggak dari Om? Manusia itu pada dasarnya memiliki kesamaan pada dasarnya. Jadi ketika kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kita kan mengalami jatuh bangun juga. Ya. Kita mengenal diri kita dengan segala simptom atau gejalanya. Waktu kita belum dewasa, kita bicara dengan orang bagaimana, ya. Kita mempengaruhi orang bagaimana, kita mau menyombongkan diri dengan misalnya kita mau nunjukin mobil kita bagus, terus tuh barang saya ketinggalan di mobil, yuk ambil yuk gitu. Dia sengaja mau nunjukin mobil. Kan simptomnya begitu. Dan dengan memiliki pengalaman hidup dalam pertumbuhan iman, very easy to know. Very easy to recognize it. Gampang kita mengenali itu, bisa. Selain itu kita memiliki kepekaan roh. Nah ini agak sedikit transenden atau mistik ya istilahnya. Di alam roh ini ada semacam sirkuit sebenarnya. Oke. Jadi waktu kita ngomong dengan orang itu kita bisa menangkap sirkuit ini. Tapi maaf, yang ini mungkin ada di level tertentu. Tetapi setiap orang yang bertumbuh dalam kedewasaan, dia sudah bisa memiliki semacam Satu frekuensi. insting. Okay. Insting. Waktu ketemu dengan orang, insting. Itu namanya nanti kalau dalam dalam proses pendewasaan kita bisa membedakan roh. Sudah tahu kok, baru jalan lalu sikap dia terhadap orang itu langsung kita baca kok. Makan di restoran lalu lambat datang, ini restoran apa sih? Kita langsung tahu. Oke. Ini restoran macam apa sih gitu. Jadi bukan cuma sekedar dia baik atau enggak, tapi karena kita udah tahu standar yang tinggi gitu, standar yang benar, jadi kita bisa sensing juga. Plus kepekaan, kita jadi cerdas. Iya. Orang yang melekat dengan Tuhan itu cerdas. Duduk di restoran lalu pelayannya salah, naruh barang gini. Gue hajar juga nih orang. Kata itu pun langsung kita bisa menilai. Atau kita di restoran, katanya profesional kok begini. Itu pun langsung kita tahu. Secara etika juga kebaca ya Om? Iya langsung kebaca. Tapi mungkin ini yang dimaksud dengan cinta buta. Cinta. Karena cinta jadi buta sama hal-hal kecil, benar Udah kan ya? nggak lihat itu. Iya benar. Bener itu. Ya, benar. Iya, cinta buta itu begitu. Nah, tadi Om sempat bahas tentang insting. Ini pas banget ada pertanyaan gini. Shalom Om Eres, pertanyaan saya, bagaimana mendengarkan suara dan jawaban Tuhan saat kita bertanya-tanya, apakah pacar saya sekarang ini Tuhan juga suka? Gitu. Tuhan itu mau pikirannya kebaca oleh kita. Tuhan itu mau Pikirannya kebaca oleh kita. Terkait dengan masalah kita. Ya. Kita mau kerja di mana, kita mau mengambil keputusan apa. Allah mau. Kita tahu pikirannya. Masalahnya Allah tidak bisa memberitahu dengan mudah karena ada tatanan. I see. Oke. Karena ada tatanan. Sistem gitu. Iya ada sistem. Allah punya tatanan. Jadi dia tidak melanggar tatanannya. Ya. Iblis pun juga tidak bisa kok mempengaruhi kita begitu rupa sampai kita harus berbuat salah. Tidak ada yang bisa mengatur kita kecuali diri kita sendiri. Allah memberikan menu supaya kita mempelajari kebenaran dan membuat kita peka. Setelah kita peka kita bisa mengerti kehendak Allah. Atau kita menolaknya, kita hidup suka-suka sendiri sehingga kita buta terhadap kehendak Allah. Nah, kalau kita dari muda atau kita setia ya belajar kebenaran firman Tuhan, kesukaan kita adalah
apa yang Tuhan sukai, seperti kalau anak muda menolong orang tua, belajar rajin, tidak ngomong jorok, nonton film yang bagus, kan membangun tuh. Itu peka dengan sendirinya. Nggak usah tanya Tuhan, dia jodohku nggak. Begitu berjalan dengan orang langsung tahu ini bukan. Tapi yang begini sudah tidak diingat lagi oleh pemuda. Ini menjadi kedukaan hati kita. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ingin kita bisa baca hatinya terkait dengan masalah kita. Cuman Tuhan tuh punya tatanan. Tidak bisa, tidak sembarangan kita hidup suka-suka lalu kita waktu pacaran Tuhan bicara, jangan pacaran sama dia, woi. Nggak bisa. Itu enak banget sih kalau dikasih tahu. Nah itu dia yang mengerikan. Makanya Tuhan bisa membiarkan kita salah memilih jodoh. Tuhan bisa membiarkan kita hamil sebelum menikah. Tuhan bisa membiarkan kita bahkan ketemu jodoh yang akan menghancurkan hidup kita, merusak orang tua kita, dan lain sebagainya. Bisa. Karena Allah tidak bisa bertindak di luar tatanan. Dia ada tatanannya. Seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. No choice, no way. Hukum tabur tuai, Om. Itu dia. Oke. Nah, hari ini kan kita membahasnya mengenai main hati, Om. Ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai hubungan gender, berpacaran dalam artian dalam konteks gender. Jadi ada beberapa yang nanya misalnya dia tertariknya sama sesama jenis. Dia sudah berusaha mengatasi itu tapi sulit sekali gitu. Bahkan ada pertanyaan lain yang bertanya bahwa dia waktu kecil itu mengalami pelecehan seksual. Sehingga berakibat sekarang ini dia merasa dia bisexual, Om. Gitu. Cuman menurut dia kecenderungannya 75%-nya mengarah bisex, iya. Kecenderungannya 75%-nya mengarah ke sesama jenis gitu. Nah, menurut Om buat mereka-mereka yang sekarang ini lagi struggling dengan kondisi seperti ini, itu bagaimana, Om? Begini. Kan pernah saya santer ya, rame mengenai gender ini ya, LGBT. Orang ngeributin soal bagaimana pandangan Alkitab, etika terhadap itu. Itu mah nggak usah diomongin, salah. Sudah salah aja. Masalahnya bukan itu salah, tapi bagaimana menanggulangi keadaan itu. Udah jelas salah, sudah jangan diomongin. Jelas salah. Ya saya tidak tahu kalau ada gereja atau satu komunitas yang melegalkan perkawinan sejenis misalnya. Nah itu kan sudah bukan, itu sudah kita sudah tidak bisa ngomong lagi, itu kita sudah tidak bisa kompromi sama sekali. Yang kita persoalkan bagaimana menghadapi kasus ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merusak semua aspek termasuk gender. Tetapi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diurai. Setuju. Nah, pertanyaan ini ya, Juan dan Reza, ini bisa membuat kita memikirkan bagaimana memberi ruangan pelayanan untuk orang-orang seperti ini. Dan makin banyak sekarang. Betul loh. Makin banyak. Betul. Dan kita tidak boleh memandang mereka itu sebagai orang sakit. Tidak boleh memandang mereka itu sebagai orang seperti sakit kusta. Yang harus dihindari. Dihindari, harus dipeluk. Lalu harus ada ruangan khusus untuk mereka. Diperlakukan sama. Kalau kita melihat ya, faktanya banyak orang-orang yang terikat dengan seks bebas. Ya. Orang yang hypersex. Loh apa bedanya sih? Oh beda Pak, sama, dosa juga masalahnya. Ya, betul. Dan menanggulangi hypersex itu tidak mudah loh. Harus ada ruangan juga untuk mereka. Demikian pula untuk ruangan ini. Jadi kalau tanya bagaimana, salah. Absolutely wrong. Tetapi bagaimana kita menangani, memberikan solving untuk mereka ini, solusinya apa? Ya. Om boleh tanya nggak? Itu sebenarnya possible-nya berapa persen ya? Maksudnya memang bisa disembuhkan atau gimana? Nah, ini kalau bicara begitu kan mesti panjang lagi nih, tapi saya jawab. Kan kita tidak tahu seberapa parahnya
keadaan itu? Apakah dari kecil hormonnya juga sudah mulai terjadi penyimpangan? Dari kecil ada. 2, apa karena pengaruh psikologi orang tua ingin punya anak laki-laki tapi yang lahir perempuan, akhirnya dikasih baju laki-laki, diberi mainan mobil-mobilan, tembak-tembakan, berubahlah kemudian gendernya. Ya. Hardware-nya perempuan. Hardware-nya perempuan, software-nya dibuat laki-laki, kan bisa begitu. Kan jadi rusak kan? Itu orang tua bisa bikin begitu tanpa disadari. Atau karena lingkungan dari kecil. Atau karena pergaulan. Dia kecewa pacarnya, ini seorang wanita kecewa dengan pria yang mengkhianati dia. Dia punya teman wanita yang selalu mendampingi. Jadi lesbi dia. Atau seorang pria yang punya bosnya gay, perhatian, baik, sayang, dibelai-belai, dicium-cium. Jadi gay. Nah kan banyak kasus, kalau ditanya berapa persen, kan kita harus lihat kasusnya. Tetapi kita percaya Tuhan yang hidup berbelas kasihan untuk mereka. Amin. Masalahnya kita berbelas kasihan enggak? Kita mandang mereka kadang-kadang seperti pasien, seperti orang sakit berat gitu. Ya memang pasien lah ya. Tapi jangan pandang seperti orang sakit. Seperti misalnya kalau saya di salon ya, dulu saya suka masih perawatan rambut misalnya ya. Itu yang melambai gitu, yang melawan orang melambai. Saya nggak boleh perlakuan dia seperti orang melambai seperti biasa. Gimana kabarnya ya? Atau gimana ya? Jadi itu gimana itu masalah? Kita seperti nggak memandang, jangan mempersoalkan juga hal-hal yang menyangkut keadaan dia. Dia mungkin nggak suka juga. Betul. Cuman karena dia melayani kita, dia mau men-treat kita dengan baik, ya dia dia tidak peduli perasaannya. Kita yang mesti mengerti perasaannya. Nah saya lihat orang-orang kalau bercanda suka sembarangan. Saya pernah tahu ya, ada orang yang melambai di lingkungan gereja. Terus ada aktivis bilang gini, kamu itu letoy banget sih, melambai banget. Udah jelas melambai. Jangan dia katain begitu. Nah itu orang tuh yang ngomong begini nih, maaf ya, biasanya rusak. Rusak. Ini rusak. Dia juga rusak. Biar dia aktivis gereja rusak dia. Dia tidak punya nurani yang baik. Oke. Ini ada lanjutkan. Saya kebanyakan pertanyaan dari aku tuh yang mewakili wanita-wanita Om. Tapi iseng nih pengen tanya ke Koreza. Kalau nih kan ceritanya wanita ini mencintai pria yang di dalam Tuhan, tapi keluarga tidak setuju akan hubungan kami. Nah, apa boleh saya lanjutkan hubungan ini? Apa itu berkenan? Menurut lo ya kok, kalau misalnya lo sebagai pria dia nih, gimana? Karena kan pria biasanya yang menentukan, ya wanita biasanya yang ikut sih, nurut gitu. Kalau sebagai cowok yang make decision, gimana menurut lo? Mengenai perbedaan, keluarganya nggak setuju. Oh, keluarga nggak setuju. Ya. Kalau gue sih selalu percaya tetap harus menghormati orang tua. Gitu, prinsip gue gitu. Jadi kalau misalnya orang tua nggak setuju, maka ya itu salah satu tanda untuk ini nggak bisa dilanjutin. Nah, tapi menarik membahas soal ini nih Om. Kita kan di Rehoboth tuh punya pengajaran yang bisa dibilang cukup unik gitu. Kita punya uniqueness sendiri dibanding gereja-gereja lain. Nah, kalau tadi Om bilang juga mengenai beban dan teamwork, ini kan sebenarnya jadi satu isu yang berperan dalam pernikahan nantinya gitu. Misalkan iya sama-sama Kristen sih, sama-sama bergereja, tapi pengajarannya berbeda Om. Doktrinnya berbeda gitu. Nah, gimana menurut Om? Apakah misalnya nih dia satu jemaat Rehoboth, satunya jemaat gereja lain yang kita nggak usah sebut merek gitu ya. Tapi gereja itu tanda kutip ngeroh gitu. Iya, misalnya contohnya ngeroh gitu Om gitu. Misalnya. Apakah ini masih batas yang ya oke lah asal dia gimana, atau misalkan jangan gitu. Gimana menurut Om? Sebenarnya ya dua kasus tadi itu tidak bisa dipecahkan dengan kata kalimat atau tidak bisa dijawab dengan bahasa doktrinal. Doktrin itu kan right or wrong. Ya. Jadi tersistematis. Tetapi ini dijawab dengan bahasa pastoral. Pastoral itu misalnya begini. Orang tua tidak setuju. Kan harus dipecahkan apa alasan tidak setuju.
Setuju. Oh laki-lakinya belum kerja, cari kerjaan dulu. Ya kan? Oh karena laki-lakinya lebih muda. Nah, coba tunggu waktu orang tua sadar. Buat waktu. Oh karena laki-lakinya beda suku. Ini lebih berat lagi. Ya juga. Tunggu waktu sampai orang tua sadar. Itu ada waktu-waktu kadang orang tua juga bisa ditaklukkan. Asal pria wanita ini baik loh ya. Ya. Jangan akhirnya prianya tidak membahagiakan si wanita itu loh, jangan sampai begitu. Nah, itu kan harus dijawab dengan bahasa pastoral dari segala sudut, ya kan? Ya. Tapi harus diingat ya, anak-anak muda mesti tahu bahwa orang tua itu punya naluri yang baik. Nah, tuh kan. Itu. Balik lagi ke Tadi Reza kan berkata, saya lebih baik, kayaknya ke arah tunduk ke orang tua. Iya. Orang tua itu punya naluri. Pasti Tuhan itu memberi hikmat juga kepada orang tua. Ya saya tahu bahwa dari 10 orang tua tidak semua 10-10-nya baik. Pasti ada 3, 4, 2 yang tidak bijak. ya. Tetapi coba dihadapi dengan bijak. Jangan ngelawan. Misalnya tidak setuju, ya sudah menjauh. Bicara lewat internet, bicara lewat telepon. Toh masih bisa. Ya. Itu harus disiasati dengan bijak. Ya enggak usah pernah ketemu. Kalau ditanya udah putus, ya sudah putus secara fisik tapi pikiran belum, Mam. Kan bisa begitu. Tipsnya bagus tuh kata-katanya. Tips-tips ini harus dicatat, Iya. guys. Saya kan nggak bisa nipu mama. Saya bilang putus, saya bilang sudah, saya menipu mama. Mam, aku sudah terlanjur fall in love, tapi saya tahu mama nggak setuju, jadi saya break, saya delay, betul nggak? Betul. Bukan di cancel ya. Delay. Bentuknya voucher ya. Bisa dipakai buat sampai tahun berapa. Kayak pesawat aja. Lagi PSBB ini semua Iya. di-delay. Iya. Jadi kita membuat new normal. Iya Ya, betul, iya, betul. betul. Hubungan jadi new normal. Normal baru. Kalau dulu tiap malam minggu ketemu, sekarang nggak pernah ketemu. Iya, iya. Ketemu juga paling lewat Google Meet. Tapi ini jadinya berarti win-win ya Om ya. Dalam artian mungkin sama si pasangannya ini juga nggak menyakiti. Karena kadang-kadang kan anak muda juga, oh nggak boleh sama pendetaku sama gerejaku langsung diputusin gitu aja. Yang kemudian menimbulkan luka yang berbeda lagi gitu. Tapi kalau mengutip kata-katanya Om Eras ini mesti catat tuh kata-katanya. Ya, itu pakai bahasa pastoral itu kan satu kasus. Terus kasus soal pendeta tadi, Iya. anak pendeta atau jemaat atau Iya. majelis ini dari gereja lain gitu. Iya. Ini sebenarnya tidak separah kalau orang tua tidak setuju. Nggak separah. Karena gini, kita bisa memenangkan kok salah satu pasangan yang tidak mengenal kebenaran itu bisa. Karena kalau sesama Kristen itu dia mendengar khotbah Om Eras 1-2 kali terbuka juga bisa. Iya. Bisa kan saya membaca pertanyaan-pertanyaan orang Anda bertanya Alkitab menjawab. Iya. Itu beberapa bilang begini, saya mendengar khotbah Pak Erastus karena saya mendengar Pak Eras sesat. Jadi saya mendengar, tetapi setelah saya mendengar justru saya diubah. Oke. Itu kan hebat kan. Jadi berarti peluang itu ada gitu. iya. Oke. Jadi jangan kita cepat putus asa, tapi juga saya mau beritahu seberapa sih sesatnya gitu, seberapa sih bedanya gitu. Yang penting sebenarnya bukan soal pengajaran saja, tapi kedewasaan rohani. Sesama Kristen nggak jaminan bahagia. Sama satu gereja, sama-sama suara kebenaran belum tentu, Oh iya. Setuju. belum tentu. Harus dewasa rohani. Bagaimana tahu dewasa rohani? Kamu dewasa dulu deh baru tahu. Kalau enggak, jangan ngomong, kamu gak akan tahu. Coba Om yang menilai, Om Tuhan mungkin gak kasih tahu saya menilai dan gak boleh, kamu gak akan dewasa. Seperti Om tolong nanti saya mau bawa pacar ya Om lihat gimana. Kok pikir aku ini? Tes screening dulu. Iya, Ya, lulus, kurang ajar oke. tuh. Ada orang-orang yang begitu Om, nanti Di saya bawa Terawang, di pacar ya. Terawang Om ya. Minta di Terawang Iya, gitu. iya. Di Terawang. Di Terawang ya. Kok pikir aku ini apa? Aduh ampun ya. Cenayang ya. Iya. Oke. Ya, Om sebenarnya banyak banget pertanyaan, tapi waktu udah nggak mungkin kan. Tapi masih bisa untuk satu pertanyaan lagi kali Jo ya. Boleh. Ada satu pertanyaan gimana Jo? Ini agak udah lebih dewasa nih Om. Jadi gini, mereka udah berhubungan seks. Kita mau nggak lakukan tapi sulit banget.
mau lakuin del seperti Om Eras yang suka bilang. Tapi sulit banget karena udah ada tanggal menikah. Jadi mereka emang udah calon suami istri, tapi pas pacaran mungkin mereka udah melakukan seks, tapi dengar Om Eras bilang del. Nah, jadi mereka gimana nih ngubahnya? Saya khawatir hubungan ini tidak sehat. Karena kalau saling menghormati dia tak akan menjaga. Saya khawatir setelah menikah ini si pria bisa gampang jatuh dalam dosa. Dia tidak mengasihi, tidak menghormati, tidak membelas kasihani. Maaf ya boleh saya ngomong. 8 tahun saya pacaran tidak melakukan hubungan seks. 8 Bukan tahun. 8 tahun. Kok bisa? Saya kalau ditanya kok saya bisa ya. Saya kagum juga tuh. Om, kalau boleh tahu gandengan tangan? Oh gandengan tangan, ciuman ya. Cuman. Itu Ya dong, nanya dong. enggak itu tahu. Jadi itu ciuman itu tahun-tahun terakhir setelah pasti. Pasti. Tapi tidak lain ya, ciuman karena nafsu untuk melakukan seks, ciuman karena sayang sampai batas tertentu itu beda. Hari ini orang ciuman bablas lah biasanya. Ya. Dari jidat turun terus gitu. Itu yang bahaya. Turun. Sekarang sudah susah mempertahankan kesucian di dunia kita hari ini. Tapi Reza, Johan, tolonglah kita bikin pertemuan seperti ini lagi. Oke, Ya. siap. Ini banyak, berapa tadi ada pertanyaannya, berapa jumlahnya? Total sih sekitar 50-an, Om. 50. 28 ya. Oh iya. Ya, Bagaimana belum kalau ini kita sambung lagi di satu forum, di tapping atau rekam saja harus dilempar ke YouTube. Boleh Om. Saya akan Boleh, Om. sediakan waktu saya untuk itu. Siap. Siap. Tapi sebelum berakhir satu pertanyaan lagi Om. Apa Ini itu? kayaknya Boleh. pertanyaannya penting mendesak. Oke, silakan. Sampai memohon. Om, gimana caranya saya bisa move on? Nah itu. Ini kayaknya kendala banyak pemuda Om. Move on. Sebenarnya saya harus lihat kasusnya seberapa sampai dia begini rupa sampai nggak bisa lepas. Tapi saya kasih tip aja. Iya. Lebih baik kamu sakit 3 bulan daripada sakit 30 tahun. Wah, dalam Udah, banget langsung. sih. Close Ditutup langsung. nih langsung. Langsung close. Lebih sudah. baik kamu sakit 3 bulan daripada sakit 30 tahun. Cakep. Oke? Kamu yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Iya. Kamu tidak bisa ditolong Tuhan kalau kamu nggak menolong dirimu sendiri. Kamu tidak bisa diselamatkan Tuhan kalau kamu nggak menyelamatkan dirimu sendiri. Luar biasa. Coba gue dengar statement ini dari waktu masa pacaran gue dulu ya. Loh, jadi nyesel enggak kan? Enggak, bukan maksudnya. Ini menohok banget. Iya. Mending sakit 3 bulan daripada saat menderita 30 tahun. Iya. Om, thank you buat waktunya. Thank Sudah you so sharing much, buat Om. buat teman-teman pemuda. Kalian luar biasa.